Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Tabibun. Terima kasih. Pagi hari ini saya minta waktu untuk kegiatan diseminasi budaya positif SMA 1 Masa Haji CGP angkatan 10 tahun 2024. Nah sekarang kita yang pertama Bapak Ibu tentang paradigma belajar. Nah, apa itu paradigma? Mungkin Bukis bisa memberikan tanggapannya. Silakan. Baik, terima kasih Pak Burhan. Jadi paradigma tadi ya ditanyakan. Paradigma menurut saya itu adalah pola pikir atau keyakinan atau sudut pandang seseorang terhadap segala sesuatu yang akan menjadi tindakannya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Dari anak ada yang mau menanggapi pandangannya? Belum? Ya, oke. Jadi paradigma itu adalah mengacu pada perubahan pandangan manusia. Artinya ada mindset untuk berubah lebih baik. Itu adalah paradigma. Dan biasanya setiap akan melakukan sebuah tindakan itu pasti akan mengatur dulu rancangannya. Gitu. Maka akan berubah. Itu kemana arahnya? Gitu. Maka itu paradigma. Oke, kemudian berikutnya ini adalah siklus step dalam paradigma belajar. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4. Kita ambil contoh Bapak Ibu hasil belajar. Di tahap 1 ini tingkat di bawah level yang diharapkan. Jadi harapannya apa sih? Gitu. Harapannya seperti apa? Saya belajar itu. Kemudian saya menyampaikan materi apa harapannya? Gitu. Maka ini pada level yang pertama. Kemudian di level belajar pasti nanti akan terjadi berbagai macam masalah kecil. Contoh seperti ada perundungan, nah di kelas, di sekolah, gitu kan. Nah, ini masih pada tahap 1. Artinya itu masih sering terjadi karena belum adanya pengetahuan tentang bahaya perundungan, tentang hal-hal tidak baiknya dalam perundungan. Maka itu masih kategori bahaya yang pertama. Kemudian pembelajarannya selalu itu melalui gangguan, adaptasi. Gitu. Sehingga siswa ketika pertama kali belajar pasti mereka butuh adaptasi. Maka di situ diperlukan adanya paradigma perubahan dulu kemana arah kita belajar hari ini. Kemudian di tahap yang kedua ini adalah level yang diharapkan. Kemudian mulai ada hubungannya masih terjadi namun tidak menjadi normal. Maksudnya adalah bertahap mengalami perubahan karena dari proses tahap 1 ini. Kemudian perlu memperhatikan kebutuhan dan tingkat kemampuan murid karena masih dalam proses penyesuaian. Kemudian tahap yang ketiga di level ini yang diharapkan sudah mulai terlihat prosesnya. Kemudian perundungannya nggak lagi terjadi, sudah saling menghargai, kemudian membentuk sebuah nilai dengan kelas, kesepakatan kelas, gitu kan. Nah ini bertahap yang ketiga. Kemudian ada kemampuan peserta didik untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian di level yang keempat ini ada rasa aman, nyaman, inklusif, ya. Kemudian fokus pada murid. Nah inilah bagian dari paradigma. Jadi untuk merubah sebuah konsep dalam kelas itu tidak spontan, tapi diperlukan adanya proses. Nah, gitu. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Pak Burhan. Kalau menurut saya disiplin positif yang sudah berjalan di SMA 1 Meraksa Haji ini seperti siswa datang sebelum waktunya. Intinya siswa tidak tepat waktu. Jadi sebelum waktunya itu kita masuk jam 7.15, sebelum jam 7.15 itu siswa sudah di sekolahan. Setelah itu juga di kelas banyak siswa melakukan pembiasaan yaitu dengan membaca Al-Quran, terus membaca Asmaul Husna itu diterapkan setiap hari dan itu bisa menjadi menumbuhkan kedisiplinan kepada siswa seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Suwanti ya. Jadi disiplin kelas itu artinya adalah tanpa ada hukuman dan hadiah gitu. Jadi ketika Bapak Ibu memberikan sebuah reward pada anak-anak hadiah sesuatu hal barang itu tidak mesti memberi dampak positif ya, terkadang akan memunculkan dampak negatifnya. Kenapa? Karena dengan reward itu pasti akan muncul sebuah
konsekuensi negatif ya, ada rasa iri, cemburu, kemudian ada rasa tersingkirkan gitu. Nah, makanya sebuah disiplin itu adalah dihadirkan tanpa ada hukuman dan reward, tapi berkolaborasi antara peraturan sekolah, antara bapak ibu dewan guru, kemudian antara siswa. Ini adalah disiplin positif. Kemudian prinsipnya Bapak Ibu, nah ini prinsip dalam metode disiplin yang pertama adalah tegas. Nah, tegas dan penuh kasih sayang pada saat bersama. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar yang ya, disayang sama bapak ibu gurunya, merasa bahwa bapak guru ini nggak sayang sama saya, malah marah gitu ya. Oke. Karena semua kebutuhan manusia segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan hidup. Nah, apakah setiap orang itu punya kebutuhan dasar? Pasti. Salah satu contoh kebutuhan dasar makan, berpakaian, memperoleh pendidikan, kemudian belajar, kemudian refreshing. Nah, itu bagian dari kebutuhan dasar manusia. Itu nggak bisa ditolak Bapak Ibu. Ya, karena makan itu dasar. Dan nggak makan, ya sakit perutnya atau jatuh sakit gitu ya. Belajar itu dasar. Kalau nggak belajar, ketinggalan. Nah, itu adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia. Kita lihat siklusnya, Bapak Ibu, ini menurut William Lesser, ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah penguasaan, ya, penguasaan. Setiap orang itu adalah hukum alam ketika dia memiliki penguasaan. Ya, contoh, teman-teman ini siswa, ini ada yang jadi anggota OSIS. Pasti maunya itu apa yang diomongkan oleh anak-anak OSIS didengerin sama teman-temannya. Nah, gitu. Contoh lagi, mungkin ada Bapak Lurah di kampung kita. Pasti punya asumsi bahwa kalau bisa omongan saya itu didengarkan, diikuti oleh semua orang. Itu penguasaan. Itu adalah hukum alam dan itu dimiliki oleh setiap manusia. Gitu. Kemudian seorang ayah pasti punya penguasaan. Kalau bisa omongan ayahnya itu jangan ada yang boleh bantah, harus diikuti oleh semua anggota keluarganya. Gitu. Ya, itu penguasaan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Contoh anak-anak di kelas pasti merasakan disayang sama teman-temannya, kemudian diterima sama teman-temannya, gitu kan, nggak dikucilkan. Nah, ini adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia. Gitu. Kemudian bertahan hidup, tadi kita sampaikan di awal, makan, kemudian bekerja, cari uang itu bertahan hidup, kemudian sekolah, belajar itu bagian dari bertahan hidup. Kemudian kesenangan, tadi saya sampaikan, kita jalan-jalan refreshing ke pantai. Setelah itu salah satunya Bapak Ibu, anak-anak itu adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebebasan, bebas. Saya pengennya di sekolah itu bebas, main kemana-mana. Nah, itu bagian dari kebutuhan dasar manusia. Gitu ya. Jadi ini adalah pemikiran menurut Dr. William Dresser. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nah ini motivasi perilaku manusia. Contoh anak-anak ya, kalau kalian datang terlambat sekolah, pasti punya motivasi ingin menyelamatkan diri. Nah kemudian kalian dipanggil ibu BK, kenapa ibu terlambat? Maaf Bu, motor saya pecah padahal bangunnya kesiangan. Nah, itu contoh. Itu motivasi. Apa motivasinya? Untuk mempertahankan dirinya, ya, gitu. Kemudian satu lagi yang lain, mungkin kalian di sekolah lupa tidak mengerjakan tugas PR. Jawabannya adalah maaf Bu, tidak menggarap PR. Kenapa? Tadi malam saya bepergian Bu ke Menggala, padahal di rumah karena malas. Itu motivasi. Maka di sini ada 3 kolom Bapak Ibu. Jadi motivasi perilaku manusia itu yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan tadi saya contohkan, ya ada PR dan misalkan alasannya negara, tapi sebenarnya dia di rumah males atau terlambat kesiangan alasannya bersabar. Nah, gitu ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Contoh
meeting nih, ya. Juara 1 hadiahnya adalah uang tunai 100.000 rupiah. Kalian berjuang mati-matian untuk mendapatkan juara 1. Nah, itu adalah motivasi. Apa motivasinya? Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya. Kemudian motivasi yang lain adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Contoh begini, saya pengen omongan saya ini didengarkan oleh orang lain atau ini dikerjakan oleh orang lain. Contoh si bos, bos perusahaan itu motivasinya ini. 1, ini didengarkan, 2, ini dihargai oleh anak buahnya. Yang ketiga, apapun kebijakannya dilaksanakan, itu motivasi. Ya, jadi ini adalah contoh daripada motivasi perilaku manusia yang sebenarnya setiap hari sudah kita lakukan. Kemudian ini ada 2 perbedaan anak-anak sekalian, Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, hukuman penghargaan. Tidak semuanya penghargaan itu sukses dan tidak semuanya hukuman itu gagal. Contoh, hukuman itu menyakitkan, kemudian tidak nyaman, muridnya takut, memaksa, sholat jamaah nggak konsep diputus, ya. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Ini hukuman, ini bagian dari konsep disiplin yang gagal. Memberikan penghargaan, nih contoh, tidak efektif. Biasanya orang kalau dikasih penghargaan itu kerjanya untuk meraih itu, maka tidak efektif. Merusak hubungan, contoh ngajar di kelas, ayo anak-anak yang bisa jawab saya kasih hadiah uang tunai. Ini pun sama, ini reward, tapi sebenarnya ini bisa merusak, akan melahirkan iri, dengki, tidak suka dengan teman yang mendapatkan hadiah. Kemudian mematikan kreativitas, kemudian menghukum dengan ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini adalah contoh konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Terus ada juga konsep disiplin yang sukses. Nah, ini contoh. Konsekuensi dan restitusi. Apa itu? Konsekuensi itu adalah penguatan jangka pendek, perlunya monitoring berkelanjutan, stimulus, mulai menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk menemukan kesalahan. Kemudian kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk berlakunya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, teori kontrol, kemudian murid sekarang memperbaiki kesalahannya. Contoh, tidak sholat berjamaah, kemudian disuruh untuk sholat di tengah lapangan dengan konsep yang sama. Nah, itu adalah bagian dari disiplin yang sukses. Ibu itu bolos, kemudian dipanggil oleh Bu Suwanti. Tanya Bu Suwanti, Ibu dengar kemarin kamu bolos. Iya Bu. Kenapa kamu bolos? Pasti Ibu akan menjawab bahwa kan, jawab. Kemudian Bu Suwanti mengatakan, tahu nggak kalau yang kamu laksanakan, yang kamu kerjakan itu salah. Kemudian Ibu jawab, iya Bu, saya tahu dan itu salah. Kemudian Ibu Suwanti bertanya lagi, ya, kalau sudah itu tahu salah, ya, kemudian kenapa itu kamu lakukan? Itu pertanyaan. Nah, setelah itu tanya lagi, ada nggak upaya untuk memperbaiki dirimu sendiri? Ada Bu, siap. Oke, kalau begitu besok-besok lagi jangan diulang. Apapun yang kamu kerjakan ini salah dan kamu siap untuk berubah. Iya, siap untuk berubah. Itu contoh restitusi. Tapi kalau begini, itu bolos, panggil, kamu mau bolos, iya Bu, sekarang kamu bisa visi, itu hukuman. Gitu ya. Nah, jadi kalau restitusi itu adalah menggali kesalahan dari dia sendiri, tapi kalau hukuman itu menjustis atas kesalahan yang dia laksanakan. Nah, ini begini maksudnya. Gitu ya. Nah, jadi nanti bisa kita terapkan dalam proses di sekolah. Kemudian yang berikutnya perbedaan contoh. Nah, ini contoh kasus Bapak Ibu tentang siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah,
Kalau hukuman itu guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera 10 menit. Pak, ini bolos, bersihkan. PR yang kerjakan hormat. Nah, itu hukuman. Kalau dia konsekuensi, itu adalah guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau sebanyak 3 kali lipat dari yang ditugaskan. Contoh, Pak Gunawan guru PAI ada tugas menulis surat Al-Fatihah. Kemudian tidak dikerjakan sama kalian. Kemudian karena kalian tidak mengerjakan, silakan kalian tulis Al-Fatihah sebanyak 3 lembar atau 3 kali. Nah, itu konsekuensi. Apakah salah? Tidak. Ini adalah contoh dari kegiatan membuat keyakinan kelas. Ini berdiskusi tentang peraturan kelas. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal, kita nggak berlawan ya. Kalau berlawan nanti konsekuensinya kita nilai rupiah untuk kas kelas. Nah, contoh itu adalah bagian dari keyakinan kelas. Kemudian menyusun peraturan. Nah, jadi kalian yang bermusyawarah, yang anak, ya kalian bermusyawarah, kalian yang bukan, kalian yang buat konsekuensi. Nah, kemudian terakhir adalah menempelkan keyakinan kelas. Oke, selesai untuk diskusi kita pada siang hari ini tentang diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kasih hapus untuk kita semua. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes I need to remember just to breathe. Sometimes Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Lanjut. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik Pak. Kabar baik ya. Oke. Jadi begini, Riki. Pagi hari ini sengaja kamu saya panggil. Bapak mau tanya. Tanya apa Pak? Informasi yang saya dapatkan, katanya kemarin kamu bolos ya jamnya Bu Yeni, pelajaran bahasa Inggris. Iya Pak, saya bolos. Kenapa? Terus terang Pak, saya itu males sama pelajarannya Bu Yeni. Males bahasa Inggris. Kenapa Pak Mas? Susah Pak belajarnya. Ditambah lagi banyak PR. Males saya Pak. Mana saya nggak bisa bahasa Inggris, cara ngomongnya juga susah. Ya sudah, saya bolos aja Pak, kan aman. Oke, sekarang begini, Riki. Tahu nggak kalau apa yang kamu lakukan itu salah? Tahu nggak kalau apa yang kamu lakukan itu sudah merugikan dirimu sendiri? Juga kamu sudah melanggar aturan sekolah. Tahu Pak, sadar Pak. Nah, Riki, kalau kamu sudah tahu itu salah, sudah sadar itu salah, terus sekarang begini, nilai kebajikan apa yang kamu lakukan? Jadi saya minta maaf Pak atas semua tindakan yang sudah saya lakukan. Saya berjanji tidak akan bolos mata pelajaran lagi, dan saya berjanji untuk menaati semua peraturan sekolah, dan saya akan belajar dengan baik. Terus sebagai bentuk konsekuensinya apa? Sebagai konsekuensinya, saya akan mengikuti pelajaran tersebut, dan saya akan mengerjakan semua tugas yang sudah saya tinggalkan. Baik, Riki, saya terima kemampuan kamu dan upaya tanggung jawab kamu. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana dengan Bu Yeni? Langkah apa yang akan kamu lakukan dengan beliau? Nanti saya akan menemui Bu Yeni untuk meminta maaf sekaligus menyampaikan tugas yang wajib saya lakukan Pak. Baik, kalau begitu besok-besok lagi jangan jalan lagi ya, Riki ya. Dan kamu segera temui Ibu Yeni. Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya, sama-sama Riki ya.
Assalamualaikum Pak. Kenapa Yul? Kok jutek gitu? Saya jengkel banget Pak sama Fiona. Saya kan dari kantin Pak. Terus saya beli jajan. Jajan saya tuh disebar sama dia sampai ke kelas sebelah Pak. Loh, kok bisa gitu toh? Ya nggak tahu Pak. Sebentar, saya panggilkan Fiona ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, silakan. Fiona, Bapak mau tanya. Bener, kamu tadi ngambil jajannya Yuli yang dari kantin. Iya Pak. Kenapa itu kamu lakukan, Fiona? Ya saya jengkel Pak sama Yuli. Yuli selalu bilang ke saya katanya saya nggak pernah mengerjakan PR. Bener gitu Yuli? Apa Pak? Saya nggak pernah bilang gitu ke Fiona. Cuma saya pernah tanya sama Fiona, kenapa nggak ngerjain PR? Emangnya dia ada kesulitan? Gitu Pak. Enggak loh Pak, Yuli nggak kayak gitu ngomongnya. Ya sudah, sekarang begini saja. Kalian berdua nggak usah ribut-ribut lagi, ya. Namun sebagai bentuk tanggung jawabnya Fiona terhadap Yuli, bagaimana kalau Fiona mengganti jajan yang sudah dibeli Yuli dari kantin? Saya nggak mau loh Pak. Ya nggak boleh begitu. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kamu lakukan terhadap Yuli. Terus gimana dong Pak? Cara saya mengganti jajannya Yuli? Dibayar pakai uang doang? Yang enggak toh. Jadi gini, Fiona itu cari jajan yang sama dengan apa yang Yuli beli, dengan jumlah yang sama. Kemudian nanti setelah itu baru kembali diserahkan ke Yuli. Gitu. Gimana? Gimana? Ya udah deh Pak, kalau gitu saya siap mengganti jajannya Yuli. Nah, gitu dong ya. Itu baru mencerminkan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap apa yang sudah kamu lakukan. Nah, sekarang silakan kalian berdua berjabat tangan dan bermaaf-maafan. Maafin aku ya, Pi. Iya, Yul. Ya. Kalau begitu, silakan kalian berdua kembali kelas, ya. Baik Pak. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhan Mustafa dari SLI 1 Mersasi Pulau Perawan. Saya adalah CGP Angkatan 10 tahun 2024. Pada kali ini, pada modul 1.4 tentang budaya positif, coba saya implementasikan di sekolah saya, coba saya praktekkan di tempat kerja saya. Pada dasarnya, modul 1.4 ini adalah modul yang cukup esensial di antara modul-modul yang lain. Kenapa demikian? Karena pada modul 1.4 ini, kita merefleksikan segitiga revolusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh siswa. Kemudian dalam metode ini, dalam modul ini, kita ketahui bahwa cukup panjang, cukup luas sekali yang harus kita jabarkan, yang harus kita praktekkan dalam menciptakan sekolah yang kondusif, sekolah yang bermartabat, yang nyaman bagi anak dalam proses apapun, termasuk dalam penyelesaian masalah. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, dalam modul 1.4 ini cukup membawa dampak positif untuk di sekolah saya, membawa dampak yang baik untuk di tempat kerja saya, sehingga model-model segitiga revolusi ternyata banyak
diadopsi oleh Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di Surabaya, sehingga menjadikan sekolah ramah lingkungan, kemudian lebih bersahabat, lebih kompleksitas, juga memberikan dampak yang nyaman bagi peserta didik kita. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.